Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Seorang anak lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Kita semua sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Juru Selamat dunia. Juru Selamat dunia. Shalom warga kerajaan, senang sekali bisa berjumpa kembali dalam Voice of Victory. Tanpa terasa kita sudah masuk di penghujung tahun ini. Kita melihat betapa luar biasanya Tuhan kita, dahsyat dan ajaib, penyertaannya sempurna. Nah, di momen Natal ini, saudaraku, bahwa kita lihat banyak orang yang sibuk mempersiapkan diri ya. Mereka
menghiasi rumah-rumah mereka dengan pohon Natal, mempersiapkan kado-kado Natal yang baik, kemudian mempersiapkan kue-kue yang enak-enak, dan juga ada kejutan-kejutan Natal. Nah, bagaimana dengan kita? Biarlah di momen Natal ini kita merenungkan kembali Allah yang beserta dengan kita. Dia Immanuel, Dia yang sudah ada, yang ada, dan yang akan datang. Dialah Alfa dan Omega. Betapa penyertaan Tuhan yang dahsyat, ada keajaiban di dalam Natal. Oleh sebab itu biarlah kita tidak terhilang di dalam momen Natal ini. Kita mengalami keajaiban Tuhan, kita mengalami kuasa Tuhan yang dahsyat. Mari kita lihat seperti yang dialami oleh Maria dalam Matius 1 ayat yang ke-23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Tuhan beserta kita. Namanya luar biasa, dia Immanuel. Tahukah saudara arti Immanuel? Yaitu adalah Tuhan beserta kita. Artinya lagi, arti kata Immanuel adalah Tuhan tinggal di dalam kita. Tuhan ada di dalam kita. Kalau Tuhan ada di dalam kita, Dia lebih besar dari segala-galanya. Dan Immanuel adalah Tuhan di pihak kita. Kalau Tuhan ada di pihak kita, kepada siapakah kita harus takut? Tidak ada. Betapa besar, namanya ajaib, namanya luar biasa. Seperti nubuatan dari Yesaya 9 ayat yang kelima sudah katakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahannya ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Luar biasa, saudaraku, kita mempunyai Allah yang dahsyat, namanya ajaib, nama di atas segala nama, yang selalu akan menyertai kita. Momen Natal ini diingatkan Tuhan untuk kita tidak boleh merasa sendirian. Ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Tuhan selalu menyertai kita bukan hanya pada saat kita kelimpahan, tapi pada saat kita kekurangan, pada saat kita ada di titik yang paling bawah dalam kehidupan kita, pada saat kita ada di momen yang buruk sekalipun, Tuhan ada di sana. Seperti Mazmur 23 ayat 4 juga sudah katakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Putra putri warga kerajaan, terimalah penyertaan Tuhan yang sempurna dan ajaib. Di momen Natal ini, kita selalu diingatkan Tuhan bahwa Tuhan tidak akan pernah sekali-kali pun meninggalkan kita. Tuhan juga tidak akan pernah sekali-kali meninggalkan dan membiarkan kita sendirian, apalagi bergumul di dalam kehidupan kita. Tuhan selalu ada buat kita, Tuhan selalu hadir di setiap musim hidup kita. Luar biasa saudara, di momen Natal ini ada banyak keajaiban-keajaiban yang sudah terjadi. Yang pertama kita melihat keajaiban Natal. Kita melihat seorang perawan Maria yang dipakai oleh Tuhan dengan sangat luar biasa. Ketika itu apa yang Maria terima dari berita kabar sukacita dari Tuhan? Kita melihat dari Lukas 1 ayat yang ke-28 sampai 30. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria mendapatkan salam yang luar biasa. Ya. Kasih karunia Tuhan menyertai hidup Maria. Maria yang seorang gadis yang sederhana dari desa yang kecil, tetapi mata Tuhan tertuju kepadanya. Dan Maria mendapatkan kasih karunia yang istimewa, favoritnya Tuhan. Nah saudara, Tuhan juga mau pakai hidup saudara dan saya, asalkan kita mau taat seperti Maria katakan kepada Tuhannya. Katakan, malaikat itu berkata, "Jangan takut, Tuhan menyertaimu." Ya. Maria sempat bingung saudara menghadapinya.
Dia tahu apa resiko-resiko yang akan terjadi dalam kehidupannya. Tapi respon Maria sungguh sangat indah di hadapan Tuhan. Maria taat dan Maria mau tulus dengan hati yang mengasihi Tuhan. Dia mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Saudara, hati yang taat, hati yang mau dipersembahkan untuk rencana Tuhan, dalam kehendak Tuhan. Ini sangat luar biasa. Maria mau taat kepada Tuhan apapun resikonya. Ketaatan Maria, ketulusan cintanya kepada Tuhan, hidupnya dipakai Tuhan untuk misi agenda Allah yang sangat agung dan besar. Tuhan juga mau pakai hidup saudara dan saya sebagai alatnya. Asalkan kita mau menyediakan hati kita untuk dipakai Tuhan dengan luar biasa. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau kita mau taat melakukan kehendak Tuhan, kita sedang menyelaraskan dengan keputusan Tuhan. Karena keputusan Tuhan, kehendak Tuhan itu yang paling dahsyat. Kita tidak punya lagi agenda pribadi kita. Biarlah kita serahkan hidup kita sebagai kado Natal yang terbaik, dipersembahkan kepada Tuhan. Kita menyenangkan hati Tuhan, menyukakan hati Tuhan, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan mau pakai kita dengan dahsyat, saudara. Nah, di keajaiban Natal ini jangan sampai kita terhilang. Karena penyertaan Tuhan itu akan mengubahkan hidup kita. Hidup kita tidak akan pernah menjadi sama lagi. Dari keterpurukan kita akan bisa bangkit kembali. Dari kemustahilan kita akan mengalami ketidakmustahilan. Dari segala yang tidak ada menjadi ada. Dari ketidakbisaan kita menjadi bisa dan cakap. Dari hal yang keterbatasan kita menjadi tidak terbatas. Karena ada penyertaan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Di momen Natal ini alamilah keajaiban-keajaiban yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Keajaiban yang kedua juga terjadi pada Sakaria dan Elisabet. Ya, di mana Sakaria dan Elisabet sudah tua dan Elisabet mandu. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Ada berita yang gembira buat mereka. Dan Elisabet melahirkan juga seorang anak yang dijanjikan Tuhan. Tuhan mengingat doa Sakaria dan Elisabet. Tuhan juga mengingat doa-doanya. Apa yang mungkin saudara lupa, minta sama Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah lupa. Tuhan kita nggak pernah pikun. Apa yang pernah kita serukan di hadapan Tuhan, Tuhan mengingatnya dan menjawabnya. Di momen Natal ini ingat bahwa Tuhan selalu ingat seruan doamu. Dan Tuhan akan menjawab dengan penuh keajaiban. Ada berkat-berkat yang ajaib, yang dahsyat akan kita alami. Sehingga kita bisa menutup tahun ini dengan penuh ucapan syukur, dengan anugerah Tuhan. Karena kita bisa melewatinya bersama dengan Tuhan yang dahsyat. Dan kita berani memasuki tahun depan, tahun yang sangat dahsyat dan luar biasa, dengan penyertaan Tuhan yang menjadi jaminan kita, modal kita memasuki tahun depan. Dengan penuh anugerah Tuhan, kita akan melangkah dan berjalan dari keajaiban kepada keajaiban, dari anugerah kepada anugerahnya. Alamilah saudara, biarlah Natal tahun ini, tahun yang Natal yang mengubahkan hidup kita. Hidup kita tidak pernah menjadi sama lagi. Hidup yang lama ganti dengan hidup yang baru. Penuhi dengan sukacita Tuhan dan damai sukacita Tuhan yang melampaui segala akal. Sehingga berkat Natal, berkat yang istimewa dari Tuhan akan menyertai kita. Apa yang belum pernah kita lihat oleh mata kita, yang belum pernah didengar oleh telinga kita, dan juga belum pernah timbul dari hati kita, itu yang disediakan buat Tuhan, buat anak-anaknya, putra putrinya yang dikasihi. Dan itu adalah saudara dan saya. Biarlah Natal tahun ini ada sukacita yang besar, ada keajaiban yang besar yang kita nikmati, dan siap untuk memasuki tahun yang baru bersama dengan pimpinan Tuhan yang dahsyat. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat hari Natal dan tahun baru. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin.